Ya, Anda kembali bersama kami dalam Editas Pekan. Saya kembali ke Pak Edi Kusuma. Menurut Anda, kalau Anda tadi mengatakan sebenarnya di DPR sudah secara undang-undang tidak ada masalah begitu ya, yang menyebabkan biaya politik tinggi, apa lantas menurut Anda yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik ini? Yang pertama itu kita memantapkan tugasnya KPU. Nah ini saya lihat kalau di lapangan ya, ini belum sepenuhnya aturan-aturan ini dilaksanakan oleh KPU. Kemudian ada Panwaslu atau Bawaslu. Ini juga belum dilaksanakan. Seperti apa contohnya? Atau pengawasan tadi kan contoh misalnya masang baliho yang mahal-mahal itu sudah tidak boleh. Tapi maling-maling aja itu masih masang semuanya, malah yang besar-besar itu yang harganya puluhan juta dipasang kan. Bawaslu juga tidak sanggup menurunkan itu karena tinggi dan lain-lain. Itu masih terjadi. Padahal aturan sebetulnya apa? Pemasangan itu sudah diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Ini yang belum berjalan sebagaimana. Ya. Beri penekanan nih sebetulnya pada KPU dan Bawaslu. Baik. Ya, harus melaksanakan pemilihan itu sebaik mungkin sesuai dengan aturan. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Silo, Sulawesi Tenggara, Bu. Wah, dari Sulawesi Tenggara ya, silakan Pak. Iya. Dengan Pak Silo. Ya, silakan langsung Pak Pilo. Iya. Untuk Bang Harun dulu. Bang Harun, saya rindu juga dengan komentarnya Bang Harun. Ini saya mau tanya Bang. Ini kan menyoroti mengenai biaya kepala daerah. Dan apa yang Bang Harun bilang itu fakta. Dan jarang ada orang yang mengatakan apa yang Bang Harun katakan tadi, bahwa memang ada biaya yang gelap-gelap keluar. Nah, persoalannya, ini kan kalau dia punya duit, dia duit pribadi, kekayaannya, tidak ada masalah Bang. Nah, ini kan kebanyakan uang dia korupsi. Herannya Bang, ini KPK yang dipercaya, termasuk saya pribadi, bahkan seluruh bangsa Indonesia ini, loh kok KPK sekarang digerogoti Bang? Ini apa nih Bang? Iya Bang, ini rakyat sudah pinter Bang sekarang melihat bagaimana yang ngomong Bang. Baik, iya Pak Cilo dari Sulawesi Tenggara yang gubernurnya juga ditahan begitu ya? Sulawesi Tenggara ditahan. Iya, ini dari Sulawesi Tenggara. Tadi utara atau tenggara? Tenggara. Oh, tenggara. Baik. Ya, ditahan juga. Baik, silakan Pak Harun. Iya, jadi begini ya. Saya termasuk appeal ya, minta kepada DPR agar berpikir rasional, terutama pansus KPK ini. Seolah-olah kalau melihat KPK dengan temuan-temuan pansus itu dunia mau kiamat, seolah-olah KPK itu monster yang menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Padahal menurut saya yang harus kita prihatin itu justru orang-orang yang kena OTT KPK, yang kemudian didakwa KPK dan kemudian terbukti bersalah di pengadilan dan itu sudah inkrah. Justru itu yang dijadikan narasumber utama. Nah, kadang-kadang DPR, terus terang ini mohon maaf Pak ya, kadang-kadang mengatasnamakan rakyat. Saya kok kalau melihat hasil survei, aspirasi seperti Bapak tadi ya, itu selalu mendukung KPK. Yang mengkritik KPK, yang ingin KPK begini, begitu, dan lain sebagainya, ya kalangan anggota Dewan sendiri, sama ini mohon maaf nih, kalangan partai politik, sama orang-orang yang pernah diproses oleh KPK. Jadi kalau misalnya orang-orang yang pernah diproses oleh KPK dinyatakan bersalah, ditanya, ya pasti maki-maki KPK semua. Dalam catatan saya, hampir tidak pernah yang namanya koruptor itu ketika dinyatakan divonis bersalah, itu mengatakan, ya saya tobat melakukan korupsi dan lain sebagainya. Kalau dia politisi, rata-rata dia akan bilang, saya dikorbankan. Ya kan begitu. Padahal bukan soal dikorbankannya, bahwa dia memang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kalaupun kemudian terkesan misalnya tebang pilih, ini terkesan, itu semua karena KPK kan tidak bisa bekerja sendiri. Tapi memang dari golongan tertentu saja sih Pak, misalnya dari kepala daerah, OTT ini. Tapi dari golongan lain tidak pernah OTT juga begitu. Ya, sekarang masalahnya adalah apakah misalnya negara, dalam hal ini presiden, cukup melindungi KPK atau tidak. Kita sudah kasih contoh misalnya dulu, waktu awal-awal 2015, ketika kemudian KPK menetapkan pembesar polisi sebagai tersangka, yang terjadi kan justru pimpinan KPK-nya yang kemudian akhirnya dipecat dua-duanya kan. Ini kan menunjukkan bahwa
Orang bilang KPK powerful. Saya mengatakan tidak, KPK itu lemah sekali. Benteng KPK itu hanya rakyat. Orang-orang yang ingin melihat. Nah ini DPR sebagai wakil rakyat harusnya mendengar aspirasi rakyat juga nih Pak Edi ya. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Rapli tadi ingin memahami pansus dan KPK, ini mungkin membutuhkan diskusi khusus dan panjang kali ceritanya. Tapi nanti Bapak anggota pansus enggak ya? pansus juga. Oh, pansus juga. Aduh. Maka nanti kalau misalnya Pak Rapli bisa melihat ini dari jauh, Pak Rapli akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh sebagian masyarakat. Nah ini akar permasalahan korupsi saja belum bisa diatasi, biaya politik tinggi belum diatasi, kok KPK-nya malah mau Enggak, kita pansus itu tidak untuk melemahkan KPK, tidak untuk menekan KPK, tidak untuk Untuk apa dong? untuk menguatkan KPK. Tadi Pak Rapli kan tadi bilang bahwa sekarang itu KPK itu memang terkesan lemah. Lalu kita tanya terkesan lemah. Bukan terkesan lemah ya, tidak sekuat yang dibayangkan orang. Nah, atau tidak, anggaplah kata-kata seperti itu. Cuma pertanyaan kita dulu pada KPK, kenapa KPK terkesan lemah? Tidak bisa mengungkap kasus-kasus yang besar, tidak bisa mengungkap kasus-kasus orang-orang yang sudah tersangkakan, malah lari-lari ke OTT. Gitu loh. Kan kasus besar banyak, ada kasus Senturi, kasus Lepindo, kasus Garuda, kasus BLBI. kasus BLBI, Jangan nggak disebut. kasus apa itu? Nasarudin, kasus Nasarudin itu ada 162 proyek Nasarudin. Ini malah Bupati Tegal lah, OTT ini begitu. Kecil-kecil pada kerugian negara dari proyek 162 proyek yang dimenangkan oleh Nasarudin dalam tender, itu kerugian negara triliunan yang diusut sama BLBI KPK. juga triliunan juga Pak. Yang diusut sama KPK itu hanya satu kasus, hanya kasus Wisma Atlet yang diusut kasus Nasarudin. Kasus yang lain itu malah di dalam kasus Nasarudin ini ada yang disebut Nah, total loss. EKTP malah jadi seperti ini, mau ngusut yang EKTP yang triliunan juga, Nah, nasibnya jadi malah dipansus Pak. Seperti EKTP. Yang ketua DPR-nya juga tersangka aja nggak diapa-apain sama Nah, anggota sama DPR. KPK itu. Hah? Oh sama KPK sama DPR Ketua diapain? DPR katanya terlibat kasus EKTP. Diapain sama itu? Sama KPK. Loh, Kan yang menghalangi DPR sendiri banyak menghalangi. Di mana DPR menghalalkan? Kemarin ada surat-surat dan lain sebagainya. Jadi begini. ya kan semua bisa diikuti di media ya Pak ya, apalagi di era informasi seperti sekarang ini. begini, seperti contoh nih, sekarang banyak OTT kepala daerah ditangkap oleh KPK. Kita dukung sepenuhnya itu mah. Apa ada yang pernah kita hambat, menghalang-halangi? Cuma dugaan orang, kalau kita mengoreksi, Tapi jangan kepala DPR. kalau kita mengevaluasi Tapi begini KPK, Pak ya, memang begini ya. Sebenarnya makanya saya kemarin sudah mengatakan begini. Ada narasi, ada fakta. Ya. Narasi itu kita dengar bermacam-macam dari anggota DPR. Ada yang mengatakan tidak melemahkan, tapi ada juga anggota DPR yang mengatakan kita bekukan, ya. Oke, itu narasi bisa bermacam-macam dan kita sampai saat ini belum punya kesimpulan akhir dari pansus. Karena itu kita tidak tahu arahnya kemana, apakah melemahkan atau memang mau memperkuat. Itu satu, nanti kita akan buktikan. Karena sekarang kan baru narasi orang per orang. Tapi faktanya, kita lihat saja misalnya histori. Kan dulu ada RUU itu misalnya, RUU mengenai perubahan undang-undang KPK. Apa yang terjadi? Satu, KPK dikasih waktu cuma 12 tahun. Lalu kemudian yang bisa disidik itu di atas 10 miliar. KPK tidak boleh lagi ada penuntutan, penyadapan dengan izin. Semua item itu tidak memperkuat KPK, itu memperlemah KPK, bahkan membunuh KPK. Permainan narasi nih Pak. Narasinya memperkuat, tapi faktanya kalau tidak. menurut saya sih, saya kan orang dalam ya, di dalam ya. Cuma kan belum semua nih kita sampaikan kepada publik. Apa yang disampaikan oleh Pak Rapli tadi, itu sih mohon maaf Pak Rapli, belum begitu, banyak yang semacam teori terbalik. Saya mengatakan waktu itu, kita mendukung KPK sepenuhnya untuk menguatkan KPK. Kenapa? KPK ini lemah. Enggak, maksudnya faktanya seperti apa? Kan kita tanya waktu itu kepada komisioner, kenapa kasus-kasus ini tidak bisa dilanjutkan? Ya kan? KPK menjawab, satu, kurang personil, anggaran kurang, sarana prasarana kurang. Kemudian di dalam tubuh penyidik ada konflik. Yang cerita itu siapa? Itu kan ketua KPK. Di dalam tubuh
dalamnya KPK, penyidik dalam tubuh KPK ada konflik. Konflik siapa kita tanya? Kenapa konflik? Gitu. Kemudian bagaimana ketua komisioner mengatasi konflik itu? Ini sudah kita bahas sebetulnya sebelum direktur penyidik bercerita sama kita. DPR bilang nggak, kenapa nggak dituntaskan EKTP itu kan? Jadi begini, ini mohon maaf terus ya. masalah EKTP kita ditanya nih sama KPK, kalau betul ada anggota DPR yang terlibat pada kasus korupsi EKTP, tangkap dan tahan. Manggil aja susah nangkap nahan, Pak. Jangan begitu. Tidak ada yang susah dipanggil. Ini contoh nih, yang dipanggil aja nggak datang. Nah, contoh nih, berkali-kali. Ini cerita DPR. Kan nggak bisa nangkap sembarangan. Cerita KPK mengatakan ada 25 orang anggota DPR sudah mengembalikan uang ke KPK. Waktu itu belum ada pansus. Saya tanya, siapa orangnya? Sebut dong sama kita kan mitra. Terus dikatakan lagi, karena bisa Pak, kan dalam proses penyidikan. Terus dikatakan lagi ada 6 anggota DPR khususnya Komisi 3 menekan Mariam. Itu namanya. Baik. Bukan. Terus satu lagi tambahan yang terakhir, katanya direktur penyidik mendatangi Komisi 3 bersama 7 orang penyidik lainnya itu minta uang supaya kasus ya EKTP tidak dilanjutkan. Cerita dari mana ini Pak Rapli? Cerita dari mana? Kan tidak boleh begitu. Ini yang kita ingatkan sama KPK. KPK tidak boleh berpolitik. KPK tidak boleh banyak omong. Tegakkan hukum sesuai bukti-bukti yang ada. Ya memang. Gitu begitu. Memang KPK tidak lepas dari kesalahan juga ya. Tapi harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi ya Bang Bisa setelah pesan-pesan berikut ini.